Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, marilah kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah tentang seorang arsitek muda bernama Farhan. Menurut saya, ia adalah sosok yang sukses secara duniawi, memiliki karir yang gemilang, penghasilan yang baik, dan posisi yang terhormat. Namun di balik semua itu, ia merasa kehampaan dalam hatinya. Kondisi ini sebenarnya banyak terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang terlihat berhasil, namun batinnya gelisah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam firman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan harta ataupun jabatan, tapi hanya bisa didapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaannya yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti kaya hati lebih penting daripada kaya materi. Farhan kemudian mulai menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar kebetulan. Ia menata kembali keyakinannya dan memahami bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta yang mengatur segala sesuatu. Kesadaran ini merupakan inti dari tauhid. Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, bukan semata-mata mengajar dunia. Sebagai bentuk perubahan, Farhan mulai memperbaiki amal ibadahnya. Ia menjaga sholat 5 waktu dan gemar sekali bersedekah. Ini adalah langkah nyata dalam mengingatkan keimanan Farhan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya adalah, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu dari Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sini kita memahami bahwa ibadah bukan hanya kewajiban, namun solusi bagi kegelisahan dalam hidup kita. Selanjutnya, ujian yang diberikan kepada Farhan adalah ketika ia diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara syariat Islam. Ini adalah bentuk dilema antara tuntutan pekerjaan dan nilai agama. Dalam situasi seperti ini, Farhan tidak gegabah. Ia mencari dasar hukum dari Quran, hadis, serta pendapat dari para ulama. Sikap ini sangat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya adalah, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Dalam akidah fikih yang dijelaskan para ulama, terdapat prinsip menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa setiap pekerjaan harus mempertimbangkan aspek halal dan haram, bukan hanya keuntungan duniawi saja. Artinya, sebagai seorang muslim,
kita harus berani mengambil sikap ketika dihadapkan pada suatu yang bertentangan dengan masyarakat, meskipun itu sulit. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik." Hadiah yang berbahagia. Selain itu, Farhan juga menghadapi konflik sosial di tempat kerja, yaitu perbedaan keyakinan dalam penggunaan ruang ibadah. Dalam hal ini, Farhan menunjukkan sikap yang bijaksana, adil, dan toleran. Dari keseluruhan kisah Farhan, kita dapat melihat bahwa kehidupan seorang muslim tidak lepas dari 3 hal utama, yaitu yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan keimanannya. Lalu yang kedua itu mengambil keputusan berdasarkan syariat melalui Al-Qur'an, hadis, dan ulama. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah hubungan dengan sesama manusia, yaitu melalui akhlak dan toleransi. Sebelum ditutup, mari kita merenungkan 3 pesan penting ini. Yang pertama, jangan hanya mengejar dunia, tapi kejarlah ketenangan dengan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidup. Yang ketiga, jaga akhlak, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi, seimbang antara dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.